Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang trigonometri. Pada sesi ini kita akan membahas perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Soal dan pembahasan nanti kita akan lengkapin seperti sesi-sesi sebelumnya teman-teman. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah bahas yang pertama tentang sudut, kemudian yang kedua tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Pada sesi ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ternyata selain martabak ada juga sudut istimewa ya teman-teman ya. Di dalam trigonometri ada 5 sudut yang dikategorikan sudut istimewa. Kelima sudut tersebut diantaranya 0, 30, 45, 60 derajat, dan 90 derajat. Teman-teman, dikatakan sudut-sudut ini sudut istimewa dikarenakan tanpa menggunakan alat bantu kalkulator ataupun tabel trigonometri, kita bisa menentukan trigonometrinya, teman-teman, baik sin, cos, ataupun tangennya. Caranya seperti apa? Kita lihat. Kita misalkan di sini kita menggunakan segitiga siku-siku ya, teman-teman ya. Nah, di mana keistimewaan daripada segitiga itu kita tahu bahwa total ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, di sini kita menggunakan segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku DB. Nah, teman-teman, untuk lebih gampang ya memahaminya, di sini saya ambilkan perbandingan sisi-sisinya ini. Di sisi miringnya ini adalah dua bagian dan salah satu sisi siku-sikunya itu adalah satu bagian. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras nanti kita bisa mencari panjang sisi yang ini, yaitu AB ini. Namun teman-teman, untuk mendapatkan sudut 30 derajat dan 60 derajat ini, nah ini sebenarnya kita bisa dapatkan dari, misalkan kita awali nih dari sebuah persegi ya teman-teman ya. Maaf nih gambarnya agak kacau. Ya, kita awali ini dengan sebuah persegi atau kita bagi, tentunya di sini ini 30 dan di sini menjadi 60. Sama aja teman-teman ya. Dan di sini adalah siku-sikunya. Misalkan seperti itu kalau kita awali dari sebuah persegi. Nah, sebetulnya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita awali, kita ambil dari sebuah persegi dengan perbandingan sisi yang di depan ini, yang ini adalah satu, dan sisi miring ini dua bagian, satu bagian dan dua bagian ini hanya pemisahan ya teman-teman. Maka nanti dengan menggunakan dalil Pitagoras, bahwa dalil Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring daripada sebuah segitiga siku-siku itu adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, dalam hal ini kita bisa mencari panjang AB, yaitu akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, AB itu karena sisi miringnya adalah AC itu 2, 2 kuadrat adalah 4, dikurang 1 kuadrat, 1, akar 4 dikurang 1 adalah akar 3. Maka ketemu di sini teman-teman ya, AB itu sama dengan akar 3. Jadi kita udah dapatkan nih ketiga sisi daripada segitiga ini. Sisi miringnya 2, sisi BC-nya 1, dan AB-nya akar 3. Juga ketiga sudutnya kita sudah dapatkan. Karena ini adalah segitiga siku-siku, sudut B di sini adalah 90 derajat, sudut C di sini adalah 60 derajat, dan sudut A di sini adalah 30 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan nih ketiga sudutnya ini, totalnya adalah 180 derajat. Itu menjadi ciri-ciri dari semua segitiga ya teman-teman ya. Segitiga apapun dia, bahwa jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan nilai-nilai trigonometri daripada sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat? Nah, nanti sebenarnya untuk 45 derajat bisa kita gunakan persegi yang kita bagi dua ya, sehingga perbandingan sisi-sisinya itu sama. Kali ini kita akan bahas sudut 30 dan 60 derajat.
pertama, sudut 30 derajat dari posisinya ini ada di A ya teman-teman ya. Di titik A ya, sudut 30 derajat. Nah, di sesi pertama yang sebelumnya, di video pertama kita sudah bahas bahwa sinus alfa itu adalah depan per miring kosinusnya dan tangennya demi, sami, dan desa. Kita gunakan ini untuk mempermudah mengingat ya teman-temannya. Demi, sami, dan desa. Dalam hal ini kita yang pakai alfa itu adalah 30 derajat. Kita lihat berdasarkan sudut pandang 30 derajat ini ya teman-teman ya. Nah, depan per miring. Karena di depan sudut 30 ini adalah 1. Miringnya adalah 2. Sehingga nilai sinus 30 derajat itu adalah 1/2. Nah, gampang ya teman-teman ya. Demikian juga dengan cosnya. Samping per miring atau sami. Sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 akar 3. Lalu bagaimana dengan tangen? Tangen itu adalah depan per samping. Depannya 1, sampingnya 3. Depan per samping. Depannya 1, sampingnya 3. Atau 1/3 akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya sehingga masih ingat ya cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ya. 1/3 akar 3 ya teman-teman ya. Jadi jangan gagal paham. Kok bisa ya jadi 1/3 akar 3? Ini sama. 1 per akar 3 itu sama aja dengan 1/3 akar 3. Nah, ataupun kita menggunakan untuk mencari tangen itu kan bisa dengan menggunakan sin per cos. Berarti sin 30 dengan cos 30 per cos 30. Berarti 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Nah, sama dengan 1/3 akar 3 gitu ya. Nah, oke. Nah, itu untuk sudut 30 derajat. Berarti sudah ketemu nih. Sinnya setengah, kosinusnya setengah akar 3, tangennya 1/3 akar 3. Sekarang kita catat nih, udah dapat nih 30 derajat. Untuk 60 derajat, bagaimana? Karena di sini udah ada nih sudut 60 derajat, kebetulan di posisi C. Ya, sudut C, sudut 60 derajat. Bagaimana sin, cos, tangennya? Nah, masih kita menggunakan kaidah-kaidah yang sebelumnya bahwa sin itu demi, sami, dan desa untuk mempermudah mengingatnya ya teman-temannya. Demi, sami, desa, sin, cos, tan daripada 60 derajat. Di depannya adalah akar 3. Sehingga depan miringnya tetap 1. Akar 3/2. Nah, miringnya 2. Maksud saya, di akar 3/2 kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran setengah akar 3. Cosnya adalah samping per miring. Sampingnya 1, sisi miringnya adalah 2. 1/2. Lalu bagaimana dengan tangennya? Kita bisa menggunakan sin per cos atau kita bisa menggunakan sisi depan per sisi samping. Terserah teman-teman ya, yang mana lebih gampang kamu ingat, yang mana lebih mudah kamu gunakan. Silakan dipakai. Ketemulah di sini depannya akar 3, sampingnya 1. Akar 3/1 ya 1, ya akar 3 ya teman-temannya. Jadi ketemulah sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 derajat adalah setengah, dan tangen 60 derajat adalah akar 3. Kalau kita tadi menggunakan sin per cos, untuk tangen ini adalah setengah akar 3 dibagi setengah ya, tetap nilainya akar 3 ya teman-teman. Nah, sekarang udah ketemu sudut 30 derajat dan nilai trigonometri pada sudut 60 derajat. Nah, sebenarnya untuk 40, 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat bisa kita uraikan dengan cara segitiga seperti ini ya teman-teman ya. Namun untuk mempersingkat durasi video ini kita tidak bahas semuanya. Untuk 45 tadi saya sudah kasih bocoran, kita gunakan misalkan persegi, lalu kita ambil diagonalnya. Ini kan satu bagian, ini satu bagian, ini 90 derajat, dan ini 45, ini juga 45. Nah, dapat ya sudutnya. Nanti kamu bisa gunakan, cari sendiri dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Di antaranya seperti ini, meskipun ada cara lain ya teman-temannya. Nah, biasanya kamu akan dapatkan dia dalam bentuk tabel ya. Ada beberapa literatur nanti yang menggunakan tabel trigonometri atau tabel sudut-sudut trigonometri, nilai istimewa daripada sebuah sudut-sudut istimewa ya teman-teman ya.
ini 0. Nah, untuk kosekan, sekan dan kotangen, nah itu kosekan itu sebagaimana kita bahas sebelumnya itu adalah kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Nah, ini dia nilai-nilainya. Coba kita cross check yang tadi bahwa 30 derajat sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tangennya setengah akar 3. Untuk sudut 60 derajat setengah akar 3, cosnya setengah dan tangennya akar 3. Nilainya benar ya teman-teman ya. Nah, jangan dihafalkan, jadi dipahami saja. Saya di sini akan bantu bagaimana mempermudah mengingatnya ya teman-temannya. Saya bisa bantu dalam durasi video yang singkat ini bagaimana mempermudah mengingatnya. Misalkan kita gunakan langkah berikut teman-teman. Di sini saya buatkan tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kita fokus ke sudut istimewanya itu 0, 30, 45, 60, dan 90. Dan nilai trigonometrinya yang kita ambil adalah sin, cos, tan. Di mana dengan catatan bahwa sekan, kosekan, dan kotangen itu adalah kebalikan dari sin, cos, dan tan. Jadi yang perlu kita pahami dulu adalah yang ini. Nanti selebihnya itu kita akan mudah kita dapatkan. Nah, langkah pertama, ambil angka 0, 1 sampai 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Urutkan dari kiri ke kanan ya. 0, 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian gimana? Jadikan dia dalam akar. Semuanya jadikan akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Selanjutnya gimana lagi? Kalikan dengan setengah ya. Kalikan dengan setengah. Di depan ini kalikan dengan setengah. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Nah, kita cari nilainya nih. Setengah dari akar 0, ya 0 kan teman-teman. 0. 0. Setengah akar 1. Akar 1 ya 1. Nah, berarti setengah kali akar 1 ya setengah. Kemudian setengah akar 2 ini tetap. Dan setengah akar 3 ini tetap. Kemudian setengah akar 4. Akar 4 kan 2. Nah, setengah kali 2 ya 1. Jadi ini nilainya 1. Nah, dari situ bisa kita tuliskan ya. Hilangkan ini, hasilnya seperti ini. 0 setengah, 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Itu ya teman-temannya. Jadi, nanti ulangi aja videonya, bagaimana langkahnya sampai ketemu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk cos, teman-teman, untuk cos, karena tadi sin ya, kita mulai. Untuk cos, tinggal dibalik aja penulisannya. Jadi, kalau tadi dari 0 sampai 1, ini dibalik aja. Dimulai dari 1, ya, seperti ini. 1, setengah akar 3, ini tetap, setengah akar 2, ini pindah ke sini setengah, dan 0. Di ujung ini ada 0. Oke ya, diulang. Ya, saya ulang ya teman-temannya. Untuk cos, tinggal kita balik penulisannya. Kita mulai dari angka 1, setengah akar 3, setengah, yang ini tetap, dan setengah, kemudian 0. Kemudian tangannya bagaimana? Untuk tangen, karena kita udah tahu bahwa tangen itu adalah merupakan sin per cos ya teman-teman ya. Nah, untuk tangen itu adalah sin per cos, sin alfa per cos alfa. Kita lihat di sini 0 per 1. Ya 0 ya, teman-teman ya. Kemudian di sini setengah dibagi setengah akar 3. Ya, 1 per akar 3. Ya kan? Kemudian di sini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, ya akar 3. Ya, akar 3. Kemudian di sini 1 per 0. 1 per 0 bagaimana teman-teman? 1 per 0 itu apakah tak hingga, tidak terdefinisi? Ya, yang benar adalah tidak terdefinisi. Ya. Tidak didefinisikan. Ya, tidak terdefinisi. Itu untuk 1 per 0. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biar lebih rapi, kita buat seperti ini. Nah, harus dulu coret-coret yang tadi. Jadi untuk tangen adalah 0, tangen 0 adalah 0,
Tangen 30 adalah setengah akar 3, tangen 45 adalah 1, tangen 60 derajat adalah akar 3, dan tangen 90 derajat tidak terdefinisi. Kira-kira seperti itu cara untuk mempermudah memahaminya teman-teman ya. Nanti kamu pause aja videonya, kamu ulang lagi, kamu ulang terus hingga paham. Sekarang kita masuk dulu ke contoh soalnya teman-temannya. Nah, untuk apa kita menentukan perbandingan sudut-sudut istimewa daripada trigonometri ini adalah diantaranya dalam kasus seperti ini. Misalkan jika sebuah segitiga ABC di sini diketahui salah satu sisinya adalah 20 cm dan sudut yang lainnya diketahui 30 derajat. Tentukan panjang AB dan AC pada segitiga ABC berikut ini. Jadi diketahui BC ini ya 20 cm dan sudut A di sini ya diketahui dia 30 derajat BAC dan di sini dia siku-siku di B ya teman-teman ya. Nah, berapa panjang AB dan panjang AC atau sisi miringnya? Jadi karena udah diketahui satu sudutnya dan satu sisinya, tentu kita bisa tentukan sisi-sisi yang lainnya. Solusi yang bisa kita tawarkan di sini yang pertama adalah kita ingat, kita menggunakan sin ya teman-teman ya. Karena apa? Yang berhubungan dengan sin itu adalah depan per miring. Atau kita bisa juga menggunakan sudut lainnya, yang penting dia ada yang diketahui. Kenapa kita menggunakan sin? Karena di sini depan ini sudah diketahui. Itu dulu ya teman-teman ya. Kemudian bahwa sin 30 derajat berdasarkan tadi daftar tabel tadi kita udah cari bahwa dia adalah setengah ya teman-teman. Nama lain daripada sin itu adalah karena dari posisi ini adalah depan per miring. Berarti demi depan per miring ya. Sin 30 derajat adalah setengah. Nah, depannya 20, miringnya itu yang ditanya AC ya. BC per AC depannya BC, miringnya AC. Jadi setengah adalah 20 per AC sehingga sisi AC ini adalah 2 kali, kita kali silang ini, 1 kali AC, 2 kali 20, 40. Dapatlah ini ya teman-teman ya, bahwa panjang AC adalah 40 cm. Gampang ya teman-teman ya. Itu tadi kita menggunakan sin ya, kita menggunakan sin. Bagaimana menentukan panjang AB? Panjang AB di sini kita bisa menggunakan dalil Pitagoras ya teman-teman ya. Meskipun dengan menggunakan cos pun kita sebenarnya bisa. Nah, kalau kita sambil mengingat rumus Pitagoras, kita gunakan rumus Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya, berarti AB adalah AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Karena tadi AC kita ketahui 40 kuadratkan dikurang BC-nya 20 kuadratkan, sehingga AB-nya adalah akar dari 1600 dikurang 400 ya teman-teman ya. Nah, nilainya adalah akar dari 1200. Nah, 1200 itu bisa kita ubah lagi ya, akar 400 dikali akar 3 ya teman-teman ya. Akar 400 adalah 20 sehingga panjang AB ini adalah 20 akar 3. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Supaya tidak gagal paham, kamu pause lagi, ulang lagi ya teman-temannya untuk mempermudah memahaminya. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, soal kedua. Dalam hal ini kita bisa lihat dia dalam soal aplikasi. Reinhard melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal. Artinya dia horizontal melihatnya dari jarak 2 meter. Tentukan tinggi pohon jika Reinhard diukur dari tanah adalah 1,6 meter. Di tinggi anak tersebut adalah 1,6 meter. Dia melihat sudut pandangnya 45 derajat dengan jarak dari pohonnya itu 2 meter. Kita misalkan ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Nah, dalam hal ini si anak 1,6 meter, sudut pandangnya 45 derajat, jaraknya dari pohon ke orangnya, kita ambil garis lurus 2 meter ya teman-teman ya. Nah, berapa tinggi pohonnya? Dengan kita memperhatikan gambar ini, maka panjang X ini kita bisa cari ya teman-teman ya. Dengan menggunakan tadi
yang namanya perbandingan trigonometri, ya. Kenapa? Karena di sini kita diketahui nih satu sisinya dan satu sudutnya di sini, yaitu sudut pandangnya 45 derajat. Oke, maka yang kita gunakan adalah tangen. Karena kenapa tangen? Tangen 45 itu kita tahu tadi satu. Nah, tangen itu apa? Depan per samping ya teman-temannya. Depan per samping, sisi di depan sudut ya per sisi di samping sudut. Depan per samping, sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Depannya berapa? X ya. Nah, tangen apa itu tadi? Tangen 45 itu tadi berapa? 1. Depannya berapa? X ya, karena itu yang mau kita cari. Kemudian sampingnya berapa? 2 meter. Diperoleh dari pernyataan di soal tadi. Sehingga X ini bisa kita cari, X itu adalah 2. Nah, ketemulah X-nya 2. Apakah tinggi pohonnya 2 meter? Belum tentu. Belum selesai sampai di situ. Karena apa? Kita harus gabungkan dengan tinggi si anak tersebut. Jadi tinggi pohon adalah 2 meter, ya. 2 meter ditambah 1,6. 1,6 itu adalah tinggi si anak tersebut. Sehingga tinggi pohonnya adalah 3,6 meter. Oke, bagi kamu yang masih kurang paham, di pause aja, diulang lagi, di pause, diulang lagi ya teman-teman ya, sampai benar-benar paham. Baik, nah ini ada tugas ya untuk kamu kerjakan secara mandiri. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat cos kurang tambah cos 90 derajat dikurang tangen 45 derajat. Kemudian ada soal kedua, sebuah segitiga diketahui sudut A 60 derajat, sudut C 90 yaitu siku-sikunya, dan salah satu sisinya yaitu panjang AC adalah 8 cm. Tentukan panjang sisi-sisi lainnya BC dan AB ini. Baik, cukup di sini dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat.